Sekarang kacamata ya. Tetapi nanti saudara lihat saya tidak perlu kacamata lagi. Amin. Sebab saudaraku pada waktu kita diangkat, kabar baiknya kita diangkat. Gigi palsumu ketinggalan, kacamata ketinggalan. Kita diangkat hidup-hidup, kita jadi muda untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kursi roda cuma sementara. Amin. Loh iya saudaraku. Ada orang tanya saya, Pak, kalau saya banyak utang Pak di suatu bank, saya diangkat enggak Pak? Saya bilang ya diangkat sebentar, terus turun lagi taruh di depan bank itu. Amin saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Beberapa pengusaha mantu-mantu begini. Itulah nasibku katanya. No, di dalam Tuhan kau akan dimerdekakan. You will be delivered. Engkau akan dibebaskan. Tepuk tangan buat Yesus. Mereka sedang ketakutan. Takut kepada apa? Orang Yahudi. Nah, maksud takut sama manusia. Saya banyak belajar mama saya. Dia bilang jangan takut manusia. Sama-sama makan nasi. Kata mama saya. Kalau makannya paku, pines, mur, baut, itu mungkin perlu takut saudara, ya giginya semua stainless steel gitu. Tapi mama saya bilang nggak usah takut, sama-sama makan nasi. Itu ilmunya orang Surabaya. Ojo wedi, podo-podo mangan sego. Amin saudaraku. Tapi mereka ketakutan. Saya tidak tahu ketakutan saudara apa. Saya memberitahu ketakutan itu dosa. Saya memberitahu pada saudara ketakutan itu dosa. Tampilkan Wahyu 21 ayat 8. Siapa yang masuk neraka? Nomor 1, penakut. Ada ketakutan yang wajar, tapi lebih banyak ketakutan yang tidak wajar. Yang kedua, orang tidak percaya. Nanti kita akan baca juga tentang Thomas. Kalau aku tidak memasukkan jariku ke dalam bekas lubang di tangan dan kakinya dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saya mau beritahu ketidakpercayaan adalah dosa. Unbelief is sin. Unbelief itu bukan kekurangan, bukan kurang iman. Unbelief is sin. Karena unbelief timbul ketakutan dan yang lain-lain. Tapi Yesus datang pada muridnya berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia berkata pada mereka, dia tunjukkan lubang di tangan di kakinya. Sebagaimana aku diutus Bapa, demikian aku mengutus kamu. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai singa. Pastikan saudara semua adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Pastikan di sini nggak ada Mickey Mouse. Di sini semua keturunan Lion King. Amin. Coba sapa di sampingnya, katakan haleluya. Amin saudaraku. Saudara diam kenapa? Saudara punya ketakutan. Jangan alasan lah kalau tidak berani bersaksi. Oh itu demi toleransi beragama. Rela saudaramu mati, temanmu masuk neraka. Padahal juga memberitahu, Yesus itu Tuhan. Pakai bahasa Ibrani, Yeshua hu Adon. Katakan 1, 2, 3. Jesus is Lord. Ya. Saya baru ketemu orang Bali, yang laki namanya Wayan, istrinya namanya Nyoman. Mereka belum kenal Tuhan Yesus. Ketemu saya ceritakan kepada dia. Ada kabar baik bagi kamu. Ada yang menanggung dosamu. Tidak perlu upacara banyak-banyak. Cuma satu korban saja. Apa itu? Yesus Kristus. Orang Bali kan kalau persembahan tuh itu bitingnya tuh Yosuanya tuh mesti berbentuk begini. Coba semua begini. Itu tapak dara, jejak merpati. Itu salib. Beritakan pada mereka. Sebab di dalam kasih yang sempurna tidak ada
ketakutan. Dalam kerajaan sorga, tidak ada orang ketakutan, tidak ada. Ada orang tanya, Pak, saya tidak mau diangkat Pak, kenapa? Saya ini takut ketinggian. Dari mana saya tahu kalau saya mulai tidak terlalu muda? Lo dulu kalau waktu jadi kontraktor, lantai 3, 4, ya jalan di antara beton, besi beton itu gini saudara. Sekarang loh kok dengkul rada ndredeg. Tapi ada kabar baik buat kita. Kesedihan Yesus hadir. Wes bablas. Ketakutan Yesus hadir. Wes bablas pisan. Tepuk tangan bagi Allah kita apapun yang kau hadapi hari ini. Yesus berkata padamu, Shalom Aleichem. Dari mana Maria mengenal itu bukan penunggu taman? Adam pertama jatuh di taman dalam kelimpahan. Wah, apa yang tidak ada di Taman Eden? Makanan, minuman, air tidak ada yang polusi di situ. Sungai ada 4. Mata air keluar banyak sekali. Ada emas, ada batu permata, ada minyak. Dia jatuh. Tapi Adam kedua bangkit juga di sebuah taman. Kuburannya sebuah kebun anggur, saudara. Karena itulah Maria menyangka dia penunggu taman. Bukan di kuburan umum yellow flower, kembang kuning, bukan. Tapi kuburan khusus. Betul? Saudara, karena Yesus manggil dia Miriam. Maria itu bahasa Ibrani Miriam. Maria Magdalena. Banyak orang menghubungkan wanita ini. Kasihan sekali Maria Magdalena dibilang pelacur, dibilang orang berdosa. Tidak ada buktinya semua itu. Tidak ada buktinya, tidak ada dasarnya gitu loh. Lukas 8 ayat 1 menunjukkan dia bersama beberapa wanita jadi sponsor pelayanan Tuhan Yesus. Tapi dalam film The Passion digambarkan dia wanita yang tertangkap basah berzina. Zaman dulu ada Markus juga, bukan Markus ini ya, bukan Markus Rasul ya, yang muridnya Paulus itu. Tapi maklar kasus juga ada. Buktinya yang pria ada kan? Masa bisa berzina sendirian? Dan dia dilemparkan di depan Yesus. Tapi bagaimana Yesus manggil dia? Woman. Wanita, ibu, di manakah orang yang menghukum engkau? Wanita itu melirik dari bawah. No one, Lord. Tidak ada Tuhan. Kata Yesus indah sekali. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau hari ini iblis menuduh engkau. Manusia menuduh engkau, dengar apa yang dikatakan oleh Yeshua. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tepuk tangan buat Yesus, saudaraku. New authority, otoritas yang baru. Yesus adalah Raja, King of Heaven, King over Indonesia. Saudara, saya adalah duta besar yang diutus oleh Tuhan. Ketika saya pulang dari Nederland dan orang-orang Nederland berkata, Pak, jadilah bapak kami. Mereka warga negara Belanda. Ada Belanda, ada Ambon, saudaraku. Ada orang Batak. Tapi yang sudah jadi warga negara sana. Saya pikir zaman dulu Londo yang ke sini. Zaman sekarang Indonesia pergi ke tempat ke Londo, saudaraku. Sebab Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Otoritas yang baru. Kemudian dia menunjukkan lubang di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Dia berkata pada Thomas yang bimbang itu. Thomas dipanggil Didimus, artinya kembar. Artinya selalu bimbang, selalu mendua jiwanya.
Orang yang mendua jiwa tidak akan tenang dalam hidupnya. Mungkin ada orang di sini yang selalu waduh tidak bisa ngambil keputusan. Bingung terus, kacau terus. Saudara jangan kacau lagi. Fokus on Jesus. Tepuk tangan buat Yesus. Berapa banyak saudara yang tidak hadir waktu Jumat Agung tanggal 2? Yang tidak hadir angkat tangan. Ada beberapa ya. Ya. Tidak apa-apa, saya justru mau cerita pada saudara. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan tangannya berlubang? Tuhan Yesus kan sempurna. Tidak mungkin dia menyembuhkan yaitu kusta. Lalu biar kenang-kenangan hidungmu ya, tak biarin kusta. Buat kenang-kenangan tidak mungkin. Atau dia menyembuhkan kanker. Dia berkata, tak taruh di paru-parumu ya. Bukti. Yang lain saya sembuh, tidak buat kenang-kenangan, tidak mungkin. Sebab Tuhan itu sempurna. Kenapa dia membiarkan tangannya berlubang? Saya baru ngerti ini. Karena saya mau cerita bahwa saudara yang tidak hadir. Di dalam Keluaran pasal 21. Itu perintah tentang budak Ibrani. Aneh sekali setelah Tuhan menyatakan diri di Gunung Sinai. Dalam Keluaran pasal 21 ada peraturan tentang budak Ibrani. Dan ditulis di sana, apabila seseorang memiliki budak Ibrani, dan dia harus bekerja kepadanya selama berapa tahun? 6 tahun. Pada tahun ke-7 dia harus dilepaskan. Tolong ayatnya, Keluaran 21 mulai ayat 1. Oke? Dan apabila dia datang ke rumah tuannya itu dengan membawa istri, tahun ke-7 ketika dia keluar sebagai orang merdeka, dia dibebaskan jadi orang merdeka, dia boleh keluar bersama istrinya. Tahun ke-7 pintu terbuka. Engkau keluar sebagai orang merdeka. Dan apabila ketika dia jadi budak, tuannya yang memberikan seorang istri bagi dia, dan terlahir anak-anak selama 6 tahun itu, mereka tidak boleh ikut keluar. Sebab istri dan anak-anaknya adalah milik tuannya. Tapi apabila hamba itu berkata, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Dia keluar jadi orang merdeka, saudaraku. Dia tidak kelihatan lagi oleh mereka. Dia punya status yang baru. Dia memiliki kembali segala hak-haknya sebagai warga negara, tunjangan sosial, dan kembali boleh jadi pengusaha. Tapi apabila dia berkata, aku tidak mau keluar bebas. Ayat ke-5. I love my master. I love my wife. I love my children. Ayat ke-6 berkata, Tuhan harus membawa dia ke hadapan Allah. Terjemahan bahasa Inggris, to the judges. Dan menusuk telinganya pada ambang pintu sampai berlubang. Dan seumur hidup dia akan jadi hamba bagi tuannya itu. Saya bayangkan pada waktu itu istri dan anaknya berpikir, oh kita tidak akan lihat papa lagi. Aku tidak akan lihat suamiku lagi. Dan bayangkan ketika dia kembali, pintu tertutup, telinganya masih meneteskan darah. Saya bayangkan istri dan anak-anaknya memeluk dia dan berkata, oh suamiku, Papa, engkau lebih mengasihi kami.